Bersyukur berjumpa kembali dalam berita hidup baru New Life News NLN malam yang ke-80. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 24 ayat 10 sampai 67, tapi kita baca lompat-lompat saja nanti dan Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari siapkan hati kita untuk berdoa dulu dan nanti saudara bisa menyimak kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau beri waktu ini untuk kami bisa merenungkan kebenaran-Mu. Mari Engkau bekerja atas hidup kami semua melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Patahkanlah segala kegelapan yang ingin mengganggu waktu kami merenungkan firman, yang ingin mencuri, patahkanlah dalam nama Yesus. Jadilah kekuatan Kristus untuk kami buka hati dan menerima kebenaran. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini firman Tuhan yang saya ambil dari Kejadian. Dikatakan di sini bahwa saya beri judul utusan yang berhasil. Apa yang dimaksud dengan utusan yang berhasil? Karena perjalanan dari hamba Abraham untuk mengambil istri untuk Ishak. Dan kemarin kita sudah lihat bagaimana dia berjalan untuk pergi, dan hari ini kita akan merenungkan kenapa dia menjadi berhasil. Dan saya melihat apa yang dia lakukan itu sama seperti saya dan saudara sekarang. Kita hidup di dunia ini adalah sebagai utusan sebenarnya. Kita hidup sebagai seorang utusan. Kenapa? Karena Tuhan memilih kita, menyelamatkan kita, menjadikan kita sebagai utusan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, itulah yang Tuhan mau kita lakukan, kita hidup di dalamnya. Dan di dalam kebenaran firman ini, utusan yang berhasil itu ada beberapa hal yang kita harus lihat. Kenapa bisa berhasil? Karena mengikuti beberapa hal ini. Dan kalau kita mau menjadi utusan yang berhasil juga dalam tugas kita sebagai penginjil, maka kita harus bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh hamba dari Abraham ini. Mari kita baca bersama di ayat 10. Terlebih dahulu kita baca di ayat 10 dan 11. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan untuk menimba air. Nah, sampai di situ dulu. Jadi apa yang dilakukan oleh hamba dari Abraham ini setelah dia mendapat tugas dari Abraham adalah waktu Abraham bersumpah untuk dia mengambil seorang istri untuk anaknya di kotanya dulu. Ini yang dilakukan oleh utusannya. Dia mempersiapkan, dia mengerti tugasnya, dia mengerti akan tugas yang akan dia lakukan. Saya dan saudara kalau sebagai utusan Tuhan, utusan Injil, utusan kerajaan Allah, kita harus hidup mengerti tugas kita.
selain kita hidup di dunia ini sebagai orang yang sebenarnya hanya orang asing atau pendatang, sebenarnya negeri kita yang utama rohani itu adalah di kerajaan sorga. Dan di sini saya lihat bahwa sebagai seorang utusan dia mengerti tugasnya. Jadi dia mulai mempersiapkan apa yang harus dia bawa untuk menuju ke tempat dari kota Nahor itu untuk mengambil istri bagi Ishak. Jadi seorang utusan yang berhasil di dalam satu tugas misi yang Tuhan percayakan harus mengerti tugasnya. Berapa banyak saudara dan saya sudah mengerti tugas kita yang utama. Tugas kita sebagai orang percaya. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Tugas kita yang utama itu adalah itu, bukan tugas yang lain. Jadi kalau kita mengerti tugas, kita akan gampang untuk melakukan itu, dan kita akan siapkan apa yang perlu. Seperti hamba dari Abraham ini, dia benar-benar mengerti tugas yang dia harus jalankan dari tuannya. Dan inilah yang membuat dia bisa mencapai keberhasilan. Kalau kita lihat nanti ke depan. Jadi dia Abraham memanggil hambanya itu untuk memberi kuasa supaya dia bisa pergi mengambil istri bagi Ishak. Dan hambanya ini mempersiapkan dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita perlu mempersiapkan segala-galanya dengan baik sebagai orang yang melakukan tugas. Kalau kita tugasnya sebagai orang yang akan menyelamatkan jiwa, atau sebagai penginjil, atau sebagai saksi, maka kita harus mengerti tugas kita itu. Dan kita mempersiapkannya. Tadi kita lihat dia mengambil apa yang perlu untuk bisa mencapai tugas itu. Mempersiapkan dirinya, bahkan timnya untuk jalan. Karena tidak mungkin jalan sendiri dengan membawa harta. Pastilah dirampok. Semua dipersiapkan dengan baik. Dan kita pun sebagai orang percaya sebenarnya, ketika kita mau melakukan tugas kita sebagai penginjil, sebagai saksi dari Allah yang hidup di dalam saya dan saudara, maka kita perlu persiapan. Apapun kita harus persiapkan. Persiapkanlah diri kita untuk menerima tugas itu, percaya akan tugas yang Tuhan beri, dan kita menikmatinya, kita tertanam dalam hidup kita, dan kita siap melakukan tugas itu. Begitupun hamba dari Abraham. Dia mempersiapkan melakukan tugas itu. Jadi sebelum dia melakukan tugas itu dan berhasil, persiapannya ada. Ambil unta, apa yang perlu untuk sebagai mas kawin, dipersiapkan semua orang-orangnya. Selain tadi Abraham sudah berdoa untuk dia, tapi dia sendiri harus mempersiapkan tugas, bergerak untuk melakukan tugas itu. Kalau dia tidak jalan, tidak mungkin tugas itu bisa selesai. Begitupun saya dan saudara sekarang. Kita hidup untuk satu tugas yang utama dari Tuhan, yaitu tugas untuk menjadi saksi, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dalam rangka menjadikan semua bangsa murid Tuhan, itu bukan tugas untuk hamba Tuhan saja. Itu adalah tugas untuk semua orang percaya. Ketika kita percaya, Tuhan juga sudah mempercayakan tugas itu kepada saya dan saudara. Dan inilah yang terjadi. Apa yang kita harus persiapkan? Mengerti tugas itu, dan persiapkanlah diri kita untuk melakukan tugas itu. Kenapa banyak orang tidak bisa melakukan tugas dari Tuhan? Karena dia tidak mempersiapkan dirinya untuk melakukan tugas itu.
Semua orang percaya sebenarnya diberi kemampuan untuk menjadi saksi, menjadi penginjil, menjadi pemeran utama untuk menyampaikan Injil. Karena hanya orang yang percaya yang bisa menyampaikan itu. Tetapi ada banyak orang percaya satu kali pun tidak bisa menjalankan tugas sebagai penginjil. Dan bilang, ya talenta saya beda. Tidak. Apapun talenta kita bisa dipakai untuk menyaksikan Injil. Karena Tuhan memberi kita semuanya karunia yang berbeda-beda, tetapi tugasnya tetap sama. Dalam rangka untuk membawa jiwa-jiwa itu. Makanya kita persiapkan untuk bisa merebut jiwa itu. Hamba dari Abraham ini juga dia mempersiapkan untuk menangkan satu perempuan untuk menjadi istri dari anak tuannya. Dia persiapkan untuk memenangkan itu, untuk bisa berhasil perjalanannya. Memang lebih utama campur tangan Tuhan, tetapi dari pihak kita sendiri pun juga ada persiapan. Jadi tidak hanya sekedar bergerak maju, tidak. Kita perlu mengisi kebenaran tugas itu, apa yang saya akan jalankan, dan saya persiapkan apa, dan saya melakukan apa. Inilah yang saya melihat apa yang terjadi dengan utusan Abraham ini kepada hambanya menjadi berhasil. Saya dan saudara pun diutus oleh Tuhan. Sadar atau tidak, kita sudah diutus oleh Tuhan. Setiap orang percaya harus bisa pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan inilah yang saya ketemukan. Kalau saya tarik dari kebenaran ini, kita bisa melihat bahwa seorang utusan bisa berhasil seperti judul firman ini karena adanya pengertian yang dia dapat dan dia siap menjalankan. Dia fokus melakukan itu. Dia langsung bergerak ketika perintah itu diberikan. Berapa banyak orang tidak bisa menjalankan tugas yang Tuhan beri. Tugas dari kita sebagai orang percaya hanya satu, tetap menjadi saksi. Saksi Yesus. Karena itu kita dapat Roh Kudus yang sama kan dikatakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Saksinya Tuhan. Ketika kita semua diberi Roh Kudus yang sama, artinya kita juga disiapkan untuk menjadi saksi Tuhan senantiasa. Setiap waktu, setiap keadaan. Karena itu persiapkanlah diri kita untuk terus bisa menjadi saksi itu. Terimalah kekuatan Roh Kudus dan terus menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini karena persiapan yang luar biasa. Dan langsung bergerak. Setelah persiapannya sudah matang, dia langsung berangkat untuk arah tugasnya. Nah, ini juga kadang-kadang orang belajar. Saya punya satu ilustrasi. Orang belajar memancing, menangkap ikan. Sudah ada teorinya, diajarin. Oh, tangkap ikannya modelnya begini, pasang umpan, segala macam sudah dipelajari. Sudah dipersiapkan dengan matang. Tapi kalau tidak pergi untuk memancing, jangan pernah bermimpi untuk dapat ikan. Ini juga sama. Persiapan kita bolehlah, bagus. Harus ada persiapannya, siap. Tetapi kalau tidak bergerak maju untuk meraih itu, melakukan tugas itu, tidak pernah akan bisa berhasil, tidak pernah akan bisa dapat satu jiwa pun juga tidak bisa. Satu ekor ikan pun juga kita tidak bisa tangkap selama kita tidak pergi ke laut dan menangkap ikan di sana. Kalau kita hanya terus persiapan, belajar, tapi tidak pernah melakukannya, jangan pernah harap kita bisa menangkap ikan. Itu sama dengan kita hanya terus mempelajari teknik memancing, menangkap ikan.
tapi tidak pernah berani menangkap ikannya, maka pasti tidak akan dapat ikan. Karena itu saya dan saudara itu betul baik adanya. Selalu isi diri kita dengan kebenaran. Selalu isi diri kita dengan tugas yang kita akan jalankan itu. Tertanam di dalam hati pikiran kita. Kita harus mempersiapkan untuk kalau Tuhan izinkan saya akan melakukan tugas ini. Sudah persiapannya ada, maka waktunya kita harus menangkan jiwa, harus menuai, kita harus melakukannya, bergerak, menjalankannya. Setelah hamba dari Abraham itu sudah siap semua tidak jalan ke kota dari Nahor, dia tidak akan berhasil dalam tugas itu. Dia akan tetap tidak akan mendapat satupun perempuan untuk menjadi istri dari istri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, seorang utusan yang berhasil, yang pertama harus mengerti akan tugasnya. Mengerti tugas utama saya dan saudara adalah tetap menjadi saksi Yesus Kristus Tuhan. Tetap menyaksikan Injil Kerajaan Allah. Amin. Itu dulu yang kita harus mengerti. Itu dulu yang harus menjadi tertanam dalam hati pikiran rohani saya dan saudara. Maka itulah yang akan membuat langkah-langkah kita selanjutnya bisa mencapai keberhasilan. Bisa menuai jiwa. Bisa menangkan satu jiwa. Saya suka. Dan saya menarik ini sebagai kebenaran seorang utusan. Seorang utusan bergantung penuh kepada tugas yang disuruh oleh tuannya. Dan hamba dari Abraham ini, dia mengerti benar tugas dia sekarang adalah mencari seorang wanita untuk dijadikan istri yang terbaik untuk Ishak. Maka persiapan dia juga terbaik. Dia membawa unta emas dan semuanya. Dan dia berangkat ke sana. Ini yang saya lihat. Selain dia mengerti tugas, dia juga mengerti akan kuasa doa. Seorang utusan Injil, misi, seorang utusan sebagai misi dari Allah yang hidup, harus juga mengerti akan kuasa doa. Jadi doa dan penginjilan itu harus berjalan bersama, saudara. Tidak ada penginjilan tanpa doa. Tidak ada doa tanpa penginjilan juga tidak bisa jalan dengan baik. Jadi penginjilan dan doa itu adalah satu bagian yang saling menguatkan, saling mengikat. Seperti kedua belah lembar mata uang. Jadi hamba dari Abraham ini, dia bisa menjadi utusan yang berhasil dari tugas yang dia jalankan karena dia mulai melakukan doa yang benar. Dia mulai melakukan sendiri doa untuk bisa mencapai keberhasilan itu. Apa doanya di ayat 12? Dan ada banyak nanti doanya itu diperjelas, saudara. Nah, doa dari hamba ini adalah setelah dia sampai ke tempat tujuan itu, ia lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham. Luar biasa. Doanya ini arahnya itu benar. Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Abraham. Jadi dia sendiri memanjatkan doa kepada Tuhan dengan menyebut Tuanku. Tuanku ada dikatakan di situ? Tuanku Abraham. Tuhan Allah, Tuanku Abraham. Kenapa dia berdoa seperti itu? Karena dia percaya yang benar-benar Tuhan yang bisa membuat berhasil
perjalanan dia Abraham. Karena dia sudah melihat bagaimana kehidupan dari Abraham, tuannya, sangat berhasil. Sangat tercapai semua apapun yang Abraham kerjakan. Karena Abraham orang yang suka membangun mezbah, doa, ibadah, maka dia sudah belajar sebagai hamba yang paling berkuasa di rumah Abraham, sebagai yang pemimpin. Dia tahu bagaimana tuannya ini, Abraham, begitu dekat dengan Tuhan. Begitu mengalami segala berkat Tuhan. Begitu apa saja yang Abraham itu kerjakan berhasil. Maka dia pun melakukan doa ini. Dia bilang, Tuhan Allahku, Tuhan Allah Tuanku Abraham. Arahnya jelas, saudara. Doa yang bisa mengalami kuasa Tuhan adalah doa kepada arah yang benar. Tuhan yang benar. Bukankah saya dan saudara berdoanya arahnya di dalam nama Yesus Kristus? Itulah yang membuat kita bisa mengalami kuasa doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang sudah menang, nama yang sudah menaklukkan segala dosa untuk saya dan saudara, menaklukkan setan untuk saya dan saudara, menaklukkan neraka untuk saya dan saudara. Itulah yang menjadi tujuan doa kita. Maka apa yang dilakukan oleh hamba dari Abraham ini membuat perjalanannya berhasil. Kekuatan kuasa doalah yang terjadi. Maka saudara dan saya, untuk mencapai keberhasilan dalam satu penginjilan, doa tidak boleh terlepas. Kita harus selalu berdoa untuk minta kekuatan Tuhan terjadilah. Dia sedang minta Tuhannya Abraham untuk buat kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Berarti yang bisa membuat berhasil seorang utusan adalah kekuatan doa. Kekuatan memanggil nama Tuhan. Kekuatan memanggil Tuhan untuk bekerja di tengah-tengah segala tugas yang kita jalankan. Maka inilah yang bisa membuat keberhasilan terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang membuat dia berhasil. Setelah dia berdoa, doanya begitu jelas. Tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Dia minta Tuhan menggenapi apa yang tuannya Abraham itu minta, mencari seorang anak, seorang perempuan untuk istri dari anak Abraham. Jadi dia juga berdoa. Berdoa dengan tujuan yang benar, arah yang benar, isi yang benar juga doanya. Memang kadang-kadang kita bisa isi yang salah. Tapi kalau kita tujuannya benar, memanggil Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, maka kita juga tetap bisa mendapat jawaban doa. Lebih lanjut dia berdoa, di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku meminum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Ini doanya, isi doanya. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Jadi dia sudah berdoa. Dan sebelum dia berdoa selesai, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka. Jawabannya sudah datang, saudara. Wow, luar biasa. Jadi utusan yang berhasil itu mengerti tugas.
Selama saudara dan saya mengerti tujuan kita ada di dunia, tujuan kita hidup, ada tugas dari Tuhan. Tugas untuk menyaksikan Injil. Dan yang kedua, ketika kita sudah mengerti tugas dan kita mau mencapai tugas itu berhasil, karena kita harus melakukan tugas itu, utusan untuk yang menjalankan tugas itu, maka yang kedua kita lihat seperti apa yang dilakukan oleh hamba dari Abraham. Dia melakukan doa. Dia mengerti kuasa doa. Dan kuasa doa inilah yang membuat segalanya bisa berhasil, terbuka. Jadi berhasil atau tidaknya kita tergantung Tuhan bekerja. Penginjilan juga berhasil atau tidak tergantung Tuhan membuka hati orang itu. Tergantung Roh Kudus bekerja atas hati orang itu, pikiran orang itu. Tergantung atas orang-orang yang Tuhan mau pilih dan selamatkan. Itu bergantung dari Tuhan. Dan kita hanya bisa minta doa kita untuk Tuhan bisa bekerja. Supaya terjadi penginjilan. Setelah kita berdoa untuk orang itu bisa diselamatkan, misalnya, itu pun bergantung Tuhan membuka untuk dia bisa menerima. Karena itu kuasa doalah yang paling utama dalam satu utusan itu bisa berhasil. Karena itu sebelum kita melakukan apapun, penginjilan atau apa saja yang kita mau lakukan, kita harus mulai dengan doa. Dan doa yang sebenarnya kita naikkan kepada Tuhan, di arah yang benar, kepada Tuhan yang benar, maka doa kita itu akan dijawab tepat sesuai dengan rencana Tuhan, waktu Tuhan. Tadi kita baca, belum selesai berdoa, Tuhan sudah pertemukan dengan Ribka yang benar-benar akhirnya menjadikan berhasil perjalanan dia hari itu. Jadi doa itu memampukan Tuhan bekerja. Dikatakan ketika kita berdoa mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Dikatakan doa adalah kekuatan orang percaya, nafas hidup orang percaya. Itu adalah benar. Tanpa doa kita tidak bisa mencapai apapun. Karena itu dengan doalah kita mencapai Tuhan bekerja. Dengan doalah kegelapan diikat. Dengan doalah mujizat juga terjadi. Dengan doalah orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Itu juga dengan kuasa doa. Orang mati bangkit. Semua ada di dalam doa. Dan doa itulah yang kita harus mengerti. Dengan berdoa, kuasa Tuhan bekerja. Dan benar dia mengalami jawaban doa itu. Tuhan buka dan Ribka datang dan cocok seperti doa yang dia naikkan. Jadi arah doa kita juga benar kepada Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang lain. Tuhan Allahnya Abraham. Makanya banyak doa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena sudah terbukti ketiga orang ini hidup dengan Tuhan Allah yang sama. Dan mereka berhasil. Maka kita pun hidup untuk memanggil Allah yang sama. Yang telah bekerja atas Abraham, Ishak, dan Yakub. Hamba dari Abraham ini mengerti kalau saya panggil Allah dari Abraham, perjalanan saya, utusan saya sebagai yang mendapat satu perempuan saja, itu juga bisa tercapai dan berhasil. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan sampai kita berjalan dalam tugas yang Tuhan berikan tanpa doa. Doa harus menjadi senjata utama kita. Doa harus menjadi segala yang bisa memulai hidup kita. Mencapai keberhasilan. Mulailah berdoa.
Keberhasilan seorang utusan bergantung kepada jawaban doa dari Tuhan. Amin. Jadi kalau Tuhan menjawab doa kita, maka semua akan berhasil. Semua akan tercapai yang terbaik. Karena ketika Tuhan menjawab doa saya dan saudara, itu adalah yang terbaik bagi kita. Entah jawaban itu ya, tidak, atau nunggu. Tapi waktu itu hamba dari Abraham mendapat jawaban yang ya, sekarang aku buat berhasil. Dikirimlah Ribka bertemu dan sesuai dengan isi doanya. Jadi yang kedua yang saya lihat sebagai seorang utusan yang berhasil, pertama, dia harus mengerti akan tugasnya. Yang kedua, dia harus mengerti akan kuasa doa. Kuasa doa di dalam nama Yesus bisa ikat kegelapan. Kuasa doa di dalam nama Yesus bisa menjadikan mujizat terjadi. Kuasa doa di dalam nama Yesus membuka pintu penginjilan. Kuasa doa di dalam nama Yesus membuka hati yang keras. Kuasa doa di dalam nama Yesus bisa mengikat segala kegelapan yang kuat, mengganggu, menutupi orang yang tidak percaya Tuhan. Itu semua hanya bisa terjadi dengan kuasa doa. Karena itu saya percaya ketika kita melakukan doa, kita menarik kekuatan Tuhan terjadi. Jadi jangan berhenti berdoa, saudara. Yang terakhir dari ayat ini dikatakan, itu saudara baca sampai ayat 33. Apa yang dia doakan, dia minta kuasa Tuhan yang paling tinggi terjadi. Berhasil bekerja untuk menggenapinya. Yang ketiga dari ayat ini, yang terakhir dari ayat 34 sampai 67, nanti saudara baca sendiri. Yang ketiga saya melihat seorang utusan yang berhasil adalah, tadi dia mengerti akan tugasnya. Yang kedua, dan dia mempersiapkannya. Yang kedua, dia mengerti akan kuasa doa. Yang dia mengerti akan kekuatan yang Tuhan sudah beri dan dia pakai. Inilah yang membuat terjadi keberhasilan. Tetapi yang ketiga adalah fokus menyelesaikan tugas itu. Amin. Jadi saudara, ketika Tuhan sudah bekerja, terbuka pertemuan itu dan berhasil untuk menyampaikan isi hati dari dia untuk menyaksikan akan Ribka menjadi istri dari Ishak. Yang saya lihat yang terakhir ini adalah sangat penting untuk mencapai keberhasilan, fokus untuk menyelesaikan tugas. Kalau dia sudah dapat jawaban tapi dia tidak segera melakukan untuk ayo bawa pergi dari tempat itu, sudah dapat, sudah yakinkan, terima, maka tugas dia juga tidak akan selesai. Kita melihat di ayat 34 itu, ternyata dia akhirnya mulai mencapai tugasnya. Pertama, setelah dia diterima, dia dikatakan oleh saudaranya Laban, mereka menyiapkan dia makan. Tetapi ketika dihidangkan setelah dia diterima untuk tinggal di rumahnya Laban, dan yang dia maksudkan, sebelum dia menyampaikannya, dia tidak mau makan. Ini juga yang pernah terjadi dengan Yesus. Ketika dia akan makan di kota Samaria, dia lapar, tetapi dia diberi kesempatan untuk menyampaikan Injil kepada perempuan Samaria itu. Dan dia bilang, inilah makanan. Sama seperti hamba dari Abraham. Ketika ayat 33, tetapi ketika hidangan makan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum ku sampai pesan yang ku silakan. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya.
dia menyaksikan kebenaran. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dijelaskan apa maksudnya. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Dia sebagai pewaris Ishak, bukan hambanya ini. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil seorang anak istri dari antara perempuan Kanaan, tetapi ke negeri yang kudiami ini, yang didiami oleh Abraham. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku itu. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup, Abraham bilang kepada hambanya, akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil. Jadi doa dari hamba Abraham, tapi doa dari Abraham juga membuat perjalanan hambanya itu berhasil. Jadi ada banyak doa tadi. Kita lihat doa kita, doa orang-orang. Maka saudara bersatu hatilah berdoa bersama hamba Tuhan, bersama gembala untuk mendoakan jiwa di dalam keluarga saudara yang belum selamat. Itu juga menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi akan mengutus malaikat sehingga engkau akan mengambil anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahku padaku. Jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah lepas dari sumpahmu. Engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air, dan dia jelaskan bagaimana dia melakukan doa. Segera ia menurunkan, dan akhirnya Ribkalah yang terpilih. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan. Jadi fokus menyelesaikan tugas. Dia bersyukur Tuhan sudah menjawab doa dia dan doa Abraham untuk mengambil perempuan yang sudah ditemukan. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuhanku itu, beritahukanlah kepadaku sebelum makan. Jadi ketika fokus untuk menyelesaikan tugas daripada makan, ternyata tugasnya belum selesai. Apa yang dilakukan? Beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Apakah kalian menerima dan memberi Ribka untuk saya bawa atau tidak? Ini yang dia pentingkan sebelum dia makan. Sama seperti ketika kita melayani satu jiwa pun, jangan dulu berhenti sebelum dia menerima Tuhan dalam hidupnya. Maka penginjilan itu adalah penginjilan yang harus sampai tuntas. Sekarang kita injili, sekarang juga kita harus tawarkan, apakah kamu mau menerima Yesus atau tidak. Ini sangat penting dalam menyelesaikan pemberitaan Injil. Jadi seorang pemberita Injil, seorang yang menjalankan tugas penginjilan, tidak boleh berhenti kalau belum menawarkan, kamu menerima atau tidak. Jangan belum menerima sudah berhenti penginjilannya. Ini kita tidak bisa tahu apakah berhasil atau tidak. Setelah kita tawarkan Yesus kepada dia tidak mau terima, berarti belum berhasil dia menerima keselamatan. Tapi bagi kita sudah tercapai, ini akan lanjut lagi atau nanti berikutnya. Karena kita sudah tawarkan. Dan inilah yang hamba itu lakukan. Dia sampai titik menawarkan jadi atau tidak. Kalau tidak jadi, saya juga tidak perlu makan. Ini harus menjadi sah dulu. Saya ingat adat perkawinan di Sumba itu juga sama. Ketika seorang kaum laki-laki membawa pinangan masuk minta kepada kaum perempuan, maka sebelum kaum pembicaraan itu menjadi ya,
diterima semuanya, antara belisnya, mas kawinnya, atau rencana-rencananya diterima, maka tidak akan ada kaum keluarga laki-laki yang bisa makan di rumah kaum perempuan. Semua akan tunggu sampai semuanya terjadi, selesai, deal, pembicaraannya sudah finish. Ini cocok. Berarti menyelesaikan tugas dulu, baru makan. Kadang-kadang setan mengganggu di tengah-tengah kita menginjil. Ada saja gangguan, mau tawarkan terima Tuhan, tiba-tiba sudah tidak bisa. Tiba-tiba tadinya kita sudah mau tawarkan, tokonya rame tiba-tiba. Kadang-kadang di tengah-tengah kita menginjil di toko, gangguannya juga banyak. Kita menginjil di rumah, ada aja anaknya ribut. Segala gangguan dari setan itu adalah supaya kita tidak sampai kepada fokus menyelesaikan tugas. Jadi penginjilan yang benar, yang baik, yang tercapai adalah sampai kita menawarkan, kamu mau menerima Yesus atau tidak? Sekarang. Kalau tidak, ya sudah selesai. Kalau ya, kita lanjut berdoa. Dan benar, setelah dia tawarkan itu, lalu Laban dan Betul menjawab, supaya semuanya itu datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Dia bersyukur bisa selesai. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, dan ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah Laban hamba itu, lepaskanlah aku pulang kepada tuanku, karena tugasnya sudah tercapai. Sekarang tinggal bawa. Tetapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi apa jawabnya? Tidak bisa. Tapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Mau menyaksikan, sudah menang, sudah tercapai. Nah, ini seorang yang utusan yang berhasil adalah. Kata mereka, baiklah, panggil anak gadis dan menanyakan kepadanya. Tanya lagi lebih sebelum berangkat. Kepadanya sendiri sekarang. Tadi kan keluarganya setuju. Lalu mereka mengambil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Yes! Artinya tugas dia berhasil. Siapa yang buat? Tuhan buat. Dari pihak hamba itu adalah hanya mempersiapkan diri, mengerti tugas. Kedua, dia mengerti kuasa doa. Yang ketiga, dia menyelesaikan. Fokus menyelesaikan. Sampai selesai dan siap berangkat. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya serta hamba Abraham dan orang-orang yang dibiarkan mereka pergi. Amin. Saudara baca lebih lanjut, akhirnya keberhasilan ini tercapai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya melihat apa yang terjadi dengan hamba dari Abraham ini adalah bisa menjadi contoh bagi saya dan saudara dalam kita mencapai sebagai utusan yang berhasil. Saya dan saudara diutusnya ke tempat yang berbeda-beda. Saudara di rumah tangga saudara, di tempat kerja saudara sebagai utusan, di tempat tinggal saudara sebagai utusan. Saya pun juga sama. Berhasil atau tidak, saudara, kita harus mengerti tugas itu dulu. Saya dipanggil diselamatkan untuk bisa membantu menyelamatkan yang lain. Tugas itu dulu kita mengerti. Yang kedua, kita harus mengerti kuasa doa. Kita mengerti akan tugas dari Tuhan kepada saya dan saudara. Kedua, kita mengerti juga tugas dari Tuhan itu untuk mencapai keberhasilan, juga harus mengerti akan kuasa doa yang Tuhan berikan untuk kita bisa mencapai itu. Dan yang ketiga saya melihat di situ adalah
fokus menyelesaikan tugas. Setiap jiwa yang kita sudah dipercayakan ketemu dapat, kita harus melayani sampai dia bisa benar-benar menerima Tuhan dan dia juga menjadi murid. Perintah Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku. Baru kita berterima kasih. Jadi berita utamanya harus disampaikan dulu. Menyelesaikan tugas itu, Injil juga harus disampaikan dulu. Benar, selesai, dan tawarkan menerima. Lalu bersyukur atas keberhasilan yang Tuhan sudah berikan. Dalam penginjilan kita juga harus menawarkan menerima atau tidak. Jadi berhasilnya seorang utusan bergantung dalam 3 bagian. Mengerti akan tugas, mengerti akan kuasa doa, arahnya kepada siapa, dan fokus menyelesaikan tugas itu. Hanya banyak orang mengerti tugas saja belum, apalagi mau berdoa untuk jiwa-jiwa. Sangat susah. Kalau sudah mengerti tugas, mengerti doa kepada jiwa-jiwa, yang paling berat selanjutnya adalah kalau tidak mau menyelesaikan. Saat percayakan, doakan untuk dia bisa menerima sungguh-sungguh. Amin buat kebenaran firman. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau, hamba mau berdoa bagi setiap kami. Kalau Engkau dapati hari ini, kami sebagai utusan di tengah-tengah keluarga kami, keluarga daerah tinggal kami, daerah kerja kami, biarlah kami tetap fokus akan tugas dari Tuhan. Tugas yang Engkau berikan kepada kami sama. Sebagai orang percaya hanya satu. Jadi saksi sampai ke ujung bumi. Jadikanlah orang semua bangsa murid. Itulah yang akan kami jalankan. Biarlah kami mengerti tugas. Dan ketika kami sudah mengerti, kami bisa mendoakan itu selalu. Dan akan mencapai keberhasilan. Dan ketika kami sudah mendoakan, kami harus fokus menyelesaikan. Sampai orang yang kami doakan dan kami sampaikan isi kebenaran, mereka bisa menerima ya atau tidak. Bapa, hamba berdoa, kalau ada dari yang belum menerima Engkau, tidak mungkin bisa menjalankan tugas. Seperti hamba dari Abraham, karena dia sudah mengerti Tuhan Allah Abraham. Dan dia akan menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja. Bapa, kami berdoa supaya kami sungguh-sungguh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan kami siap melakukan tugas setelah kami diselamatkan. Pulihkanlah, genapilah. Bapa, hamba berdoa juga buat setiap keadaan bangsa kami, terus biarlah kami dikuatkan melewati pandemi. Baik seluruh daerah Bali, NTT, Kupang, Sumba, baik seluruh Indonesia, baik seluruh dunia. Pandemik ini akan menjadi kesempatan untuk kami menuai banyak jiwa. Bukalah pintu penginjilan senantiasa. Supaya banyak jiwa yang akan kami bisa berhasil tuai. Jadikanlah kami semua utusan yang berhasil di daerah kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Berkatilah karena hamba ada di Bali. Jadikanlah utusan yang berhasil untuk Bali. Bahkan untuk seluruh pulau di Indonesia juga. Supaya tetap bisa penginjilan. Berkatilah seluruh jemaat Gereja Hidup Baru. Supaya semua menjadi utusan yang berhasil. Berkatilah setiap hamba Tuhan HKTR menjadi utusan yang berhasil. Berkatilah setiap mereka yang Engkau sudah pulihkan, sembuhkan, selamatkan. Supaya mereka siap menjadi utusan yang berhasil. Morris, Bu Sabati, kalau Engkau memulihkan mereka, terlebih khusus keselamatan mereka, terima mereka akan menjadi utusan yang berhasil juga. Bapa, begitupun Nabula, Jackson Nara supaya menjadi utusan yang berhasil. Begitupun Ibu Elizabeth. Semua jiwa yang sekarang benar-benar mereka sudah menerima Engkau, jadikanlah utusan yang berhasil. Dalam nama Yesus. Inilah doa dan seru
Dan ada banyak dari mereka yang akan menyaksikan mereka sudah menjadi utusan yang berhasil memenangkan jiwa. Seperti hamba dari Abraham memenangkan satu hati perempuan, yaitu Ribka, karena dia melakukan tugasnya dengan benar. Sebagai utusan yang benar, sebagai utusan yang menerima keberhasilan. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh keluarga besar hamba ada di dalam fokus yang sama, menjadi utusan yang berhasil. Berkati juga setiap orang yang mendoakan kami, siaran ini juga. Biarlah mereka juga dipakai menjadi utusan yang luar biasa. Berkati setiap orang yang terlibat di dalam sebagai utusan misi penginjilan di Bali, di Indonesia. Buatlah berhasil. Siapapun yang menjalankan sebagai utusan Tuhan, mereka akan bisa menuai banyak jiwa juga. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan akhiri berita hidup baru malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa jadilah utusan yang berhasil. Amin. Sampai jumpa besok, ibadah minggu jam 10. Dan ibadah berita hidup baru malam tidak ada. Hari Minggu tidak ada dan saudara akan ikuti lagi di hari Senin. Hari Senin sampai Sabtu tetap ada jam 10. Tuhan Yesus memberkati. Salam.